Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiy wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat isya dan salat tarawih, al-qaimin wal mu'takifin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini ya kita diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah. Dan yang penting itu adalah taufik dari Allah, bantuan, restu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa datang ke Masjid Raya ini dalam rangka menghidupkan malam Ramadan. Insyaallah juga bagian kita akan meneruskan ya dengan i'tikaf di masjid ini. Mudah-mudahan tentu kita berdoa semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah sehingga kita sempurnakan ibadah ini, ibadah Ramadan ini sampai akhir. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian lengkapi, sempurnakan bilangannya. Jangan sampai kita gagal, jangan sampai tidak sampai garis finish. Karena 10 terakhir ini ibadat pertandingan itu adalah babak finalnya, akan menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kita ketahui bahwa Ramadan dengan ibadah-ibadah yang sengaja kita tingkatkan di bulan ini adalah mahattah dauriyah, perhentian periodik dalam kehidupan seorang muslim, di mana dia lebih fokus untuk mentazkiyah, membersihkan, mengembangkan dan membangun jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, yang membangun jiwa itu, dan celakalah orang yang membiarkannya, jiwanya itu lemah, jiwanya itu tidak berkembang. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita meningkatkan ibadah-ibadah kita, ibadah mahdhah ataupun ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial kita. Karena dengan itulah, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan salat kepada Allah, salat dengan khusyuk, kita tambah, kita sempurnakan kualitasnya, kita tambah jumlah bilangannya. Salat wajib standar, tambah salat sunat, salat rawatibnya, salat tarawih, salat witir, salat duha, salat tahajud. Selain kita mendengarkan ceramah, insyaallah ini memperbaharui iman kita, menambah ma'rifatullah kita. Ini semuanya adalah dalam rangka membersihkan jiwa, mengembangkan jiwa kita. Bapak Ibu rahmatullah, juga yang tidak kalah pentingnya adalah yang akan membersihkan jiwa kita itu adalah zakat. Maka judul kajian kita malam ini seperti yang dikatakan oleh pengurus adalah zakat sebagai pembersih.
Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah yang kita bacakan tadi berfirman, ambillah perintahnya kepada ulil amri, kepada Nabi, tapi kemudian diteruskan oleh ulil amri. Khudh, ambillah dari harta-harta mereka sedekah. Namanya sedekah, kalau yang wajib zakat. Tutahhiruhum, yang fungsinya zakat itu adalah membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, mensucikan dan mengembangkan jiwa mereka. Wa shalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Ini adab bagi amil zakat, berdoa untuk para muzakinya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah. Jadi zakat itu dikatakan Allah membersihkan orang yang berzakat. Membersihkan apanya? Sebelum dia itu membersihkan hartanya. Kita banyak ya memahami bahwa memang benar juga ya bahwa zakat itu membersihkan harta kita. Dari mana? Dari haknya fakir miskin, dari haknya orang mualaf, dari haknya orang-orang ibnu sabil yang dikatakan mustahikin, yang berhak menerima zakat. Allah tumpangkan haknya fakir miskin tadi dalam harta para muzaki. Sebelum itu dikeluarkan, maka harta orang kaya itu masih bercampur dengan hak orang belum bersih. Maka harta zakat itu membersihkan hartanya dari hak orang lain. Tapi sebelumnya itu adalah membersihkan jiwanya. Makanya Allah mengatakan tutahhiruhum, membersihkan mereka, bukan membersihkan amwal mereka, bukan membersihkan harta mereka. Karena zakat itu yang pertama adalah membersihkan jiwa kita. Dari apa? Dari sifat egois, sifat ananiah, sifat mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada sesama. Walaupun kita melihat banyak orang yang fakir miskin. Membersihkan diri kita dari ketergantungan kepada harta, ketergantungan kepada materi, sehingga pelit, sehingga berat untuk bersedekah, mengeluarkan sebagian hartanya karena ketergantungan, kecintaan yang berlebihan kepada harta, dan itu berbahaya. Bapak, ibu-ibu, saudara rahimakumullah, dikatakan sebagai pembersih, sarana yang disediakan oleh Allah untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati kaum muslimin, sehingga semuanya hidup dengan bisa berkecukupan. Tidak ada dalam masyarakat muslim ada orang yang kelaparan. Tidak ada hendaknya di dalam masyarakat muslim
25 juta, apapun perdagangannya itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Apa yang akan dikeluarkan boleh barangnya, kalau barangnya itu dimanfaatkan atau dibutuhkan oleh fakir miskin. Kalau pedagang beras, beras keluarkan. Kalau pedagang baju, boleh baju, boleh kain, boleh sepatu itu karena juga bermanfaat bagi miskin. Tapi kalau pedagangnya sepeda motor, sepeda mobil, itu tentu diuangkan karena itu tidak bisa dikasih pelahar satu kepada fakir miskin, tidak ada gunanya. Maka itu diuangkan, uangnya yang diberikan. Ini zakat perdagangan namanya, yaitu barang-barang yang disediakan untuk diperdagangkan, kita beli untuk kita jual lagi. Nah, itu yang namanya zakat perdagangan. Banyak yang salah, Pak menggalih ya, Pak bagaimana melakukan zakat? Yang penting ambil sisihkan saja setiap hari sekian. Jadi kalau ada yang minta-minta, nanti ambil dari situ. Itu belum tentu. Nah, zakat ini kadarnya harus ditentukan, harus cukup. Kalau begitu saja, kalau tidak cukup nanti, itu utang dan bayi tungguan tibo nanti. Kita sudah kasih tapi ternyata kurang, belum sempurna kita menunaikan kewajiban kita. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi itu zakat perdagangan namanya. Kemudian yang juga sekarang itu masih ada sedikit ya perdebatan, walaupun sebenarnya kebanyakan ulama-ulama masa kini sudah mengatakan wajib bagi kita mengeluarkan zakat profesi, zakat penghasilan, yaitu beda dengan zakat harta. Kalau zakat harta itu yang sudah tersimpan, atau zakat perdagangan ada modal kemudian berkembang dia dalam 1 tahun. Kalau zakat penghasilan namanya dari tidak ada modal, yaitu gaji seperti pegawai atau hasil menjual jasa dokter, pengacara itu umpamanya, ya, atau ya pekerja bebas istilahnya, seperti tukang jahit gitu kan, ada yang mahal itu banyak Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu, jadi menurut ijtihad, walaupun ijtihad tapi memiliki dasar-dasar yang kuat juga, bahwa penghasilan kita wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% setiap tahun. Dulu kenapa tidak ada? Sebenarnya di zaman Nabi itu memang tidak ada namanya zakat profesi. Tapi ketika di zaman sahabat dan tabi'in itu sudah ada. Yang pertama kali mengambil kata dalam Imam Malik dalam Al-Muwatta, dalam kitabnya Muwatta, yang pertama kali mengambil zakat profesi itu adalah, sekarang namanya zakat profesi, dulu zakat atha, zakat gaji pegawai. Itu telah dilaksanakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, dilaksanakan juga oleh Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud juga setuju mengatakan bahwa harta yang kita peroleh dari penghasilan kita itu dizakatkan ketika kita memperolehnya. Apa dasarnya? Dasarnya ayat yang umum yang mewajibkan zakat juga, yaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wahai orang yang beriman, infakkan, zakatkan rezeki kamu yang baik itu mimma kasabtum, dari hasil usahamu. Dahulu bentuk pencarian di zaman Nabi itu perdagangan, pertanian, peternakan. Orang belum tidak banyak yang jadi pegawai, maka tidak ada contoh di zaman Nabi. Tetapi ayat tadi bersifat umum. Kalaupun ada contoh-contohnya dalam perdagangan atau pertanian, peternakan itu adalah contoh. Menyebutkan bahagian dari yang umum, tidak menafikan yang tidak disebutkan, bukan taksis, bukan mengkhususkan.
Nah, jadi apalagi termasuk dalam ayat khudh min amwalihim, ambil dari harta. Yang gaji kita itu kan harta kita, maka termasuk juga di dalam ayat yang memerintahkan zakat itu. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, apalagi kalau kita kiaskan kepada pertanian. Itu bapak tani, ibu tani menanam padi, susahnya bukan main. Bapak neh baujan menunggu, kalau kini pun paling capek itu 100 hari 3 bulan lebih. Keluarlah, dapat dipanenlah padinya sampai senisab kira 750 kilo. Itu kira berapa lah, belum 10 juta hasilnya. Itu dikeluarkan zakatnya 10%. Yang susah seperti itu, yang kerjanya berat dan hasilnya tidak banyak, Allah mewajibkan kepada petani itu zakat. Kenapa? Kalau pegawai yang gajinya itu lebih besar dari itu, lebih senang mendapatkannya. Kalau tidak wajib, berarti itu kurang sesuai dengan keadilan Islam. Nah, inilah Bapak Ibu rahimakumullah, janganlah hendaknya kita masih mengatakan tidak ada zaman Nabi orang zakat provisi. Tidak ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah itu tidak ada zakat provisi. Itu tidak menghargai ijtihad ulama kita namanya. Jadi di fatwa MUI, di Basnas itu sudah ditetapkan bahwa pegawai termasuk juga pekerja yang menjual jasa ini wajib dikeluarkan zakatnya. Dan catatannya Bapak Ibu, tidak perlu ditunggu haul. Tidak ada syarat dimiliki setahun dulu. Karena tidak semua harta itu diwajibkan haul, disyaratkan haul atau mesti dimiliki 1 tahun. Seperti padi. Padi wajibnya kapan? Ketika panen. Tidak ditunggu 1 tahun. Kalau ditunggu 1 tahun mungkin tidak bala pegawai yang akan berzakat. Karena habis, jangankan 1 tahun, akhir bulan saja lah habis. Nah, jadi itu padahal pendapatannya besar. Kalau ditunggu 1 tahun atau disyaratkan haul, maka paling-paling orang yang bergaji ratusan juta saja nanti yang berzakat, banyak yang tidak berzakat, padahal penghasilannya besar, hidupnya mewah. Dan satu lagi ada dalilnya Bapak Ibu, bahwa membayar zakat profesi itu lebih bermanfaat, lebih maslahat kepada fakir miskin. Andaikan pun 50-50, ada kemungkinan wajib atau tidak, kalau tidak wajib lebih menguntungkan kepada orang yang memiliki harta. Kalau diwajibkan menguntungkan kepada fakir miskin. Kebijakan dalam hukum Islam, dalam ijtihad, kalau ada kemungkinan seperti itu, maka kita lebih cenderung memprioritaskan kepentingan fakir miskin. Nah, itu kalau 50-50, apalagi kalau dalil-dalil yang mewajibkannya lebih kuat, maka tentu hendaknya Bapak Ibu kita sami'na wa ata'na dalam hal ini. Mudah-mudahan dengan kita mengeluarkan zakat dan dianjurkan walaupun kurang seketik waktunya gitu, umpamanya yang pakai haul hendaklah kita tunaikan di bulan Ramadan, karena fadilahnya berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Dan harapan kita dengan kita mengerjakan ibadah-ibadah dari salat, baca Quran, zikir dan zakat ini, Allah membersihkan jiwa kita, Allah membersihkan hati kita, dan juga Allah membersihkan harta kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.